Iya, salam kenal juga. Gimana Niko, kabar Niko? Kabar, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Kalau kabar investasinya gimana kok? Masih aman? So far aman. Aman ya, karena kan kita tahu juga kan semalam gitu ya, The Fed udah memutuskan untuk menaikkan suku bunganya, kemudian juga disusul sama BI gitu kok ya, yang juga Betul. memutuskan untuk menaikkan suku bunga gitu kok. Nah, kalau dari Ko Yudi nih, sambil nih sedikit terkait dengan Mm, kondisi pasar saat ini kok. Apalagi ditambah mm, sekarang pandemi juga sebenarnya belum usai ya kok, dan kemudian ada juga betul. geopolitik gitu kan, macam-macam lah. Ternyata setelah pandemi ini pergulatannya makin banyak gitu kok ya, dibandingkan Mm. sebelumnya begitu ya. Nah, dari Ko Yudi sendiri ngeliat pasar saat ini tuh seperti apa sih kok? Untuk pergerakan pasar sebenarnya cenderung sideways ya. Untuk IHSG sendiri kan kita bisa lihat dia lagi range consolidation ya dari 6.100-an ya seingat aku sampai 7.300-an. Jadi memang ya bergeraknya di range itu tuh. Nah, cuma memang kalau kita perhatiin sendiri kemarin dari data makro ya kita sebutnya buat the Fed udah naikin 75 basis point. Sebenarnya kemarin di luar responnya kurang bagus ya. Kita bisa lihat Dow kemarin turun itu sampai 1,7%-an kurang lebih. Terus Bitcoin juga itu bisa turun sampai 5% waktu jam 1 pagi waktu pengumuman the Fed-nya. Nah, buat di kita sendiri memang hari ini kita udah naik tuh suku bunga ya. Hari ini udah naik. Ya menurut aku cukup bagus sebenarnya dengan ada kenaikan ini supaya kan kita meredam inflasi ya kayak di US kan itu inflasi udah 8,3% gitu dan di kita kurang lebih 4,69 singkat aku bulan kemarin gitu ya itu ya wajar banget untuk kita naikin suku bunga. Nah ini ada positif negatifnya sebenarnya buat emiten-emiten yang terdampak nih. Jadi teman-teman juga perlu perhatiin nih misalnya emiten mana yang diuntungkan, emiten mana yang kurang diuntungkan itu jadi katalis penting juga kalau teman-teman berinvestasi di pasar modal. Kalau dari pandangan Ko Yudi gitu, kalau emiten-emiten yang Hmm. mungkin dirugikan dan diuntungkan dengan adanya kenaikan suku bunga ini apa aja sih Kak? Yang diuntungkan mungkin lebih ke finance ya. Kalau dia dinaikin kan NIM-nya mungkin bisa bertambah. Tapi kalau misalkan yang punya hutang besar, company-nya mungkin akan dirugikan juga. Jadi teman-teman perlu pinter-pinter lihat perusahaan mana misalkan yang punya hutang besar, terus apalagi yang hutangnya dalam bentuk USD, karena USD kita ini udah mepet di 15.000 di 14.900 sekian gitu. Jadi teman-teman ini kok boleh perhatian karena kalau misalkan hutangnya naik, bunga pinjamannya naik, mereka punya net profit pasti turun gitu ya. Mereka punya net profit atau keuntungan bersih mereka pasti turun sehingga ya performa mereka nggak akan terlalu bagus. Nah teman-teman bisa perhatiin seperti itu. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah mungkin emiten-emiten perbankan gitu ya kok ya. Kemudian juga Ya. mungkin dengan emiten-emiten yang mempunyai utangnya khususnya dalam dolar yang cukup besar gitu kok. Nah, Mm-mm. kalau kalau untuk teman-teman kok kalau melihat saat ini kan udah ada bocoran nih dari Kak Yudi tadi terkait Mm. mungkin efek dari dampak kenaikan suku bunga gitu ya kok. Nah, kalau sebenarnya kalau menyusun ini kita ngomongin cara menyusun apa portofolio saham ya kok. Kalau sebenarnya kalau cara Mm. menyusunnya itu apakah bergantung sama keadaan atau kondisi saat ini atau memang kita kalau menyusun portofolio saham itu ya mungkin bisa dalam jangka waktu panjang melihatnya gitu kok. Balik lagi sama profil resiko dan tujuan investasi ya menurut aku pribadi seperti itu. Jadi misalkan kita tipe orang yang oke lah kita kejarnya let's say 5% sampai 10% per year gitu misalkan. Ya kita harus tahu kurang lebih kita bisa ke mana nih dengan instrumen yang bisa gain 5 sampai 10% per tahun dan relatif aman ya. Mau nggak mau misalkan kita masuk ke reksadana pendapatan tetap atau misalkan kita masuk ke obligasi, misalkan kita beli FR 88 dapat bunga 6,25% atau misalkan kita beli beberapa produk reksadana yang pendapatan tetap itu bisa sampai 7 sampai 8% gitu. Balik lagi ke tujuan investasi. Nah, di dalam kita punya asset allocation. Jadi misalkan kita punya aset gitu ya, punya total seluruh uang atau hartanya kita, misalkan contoh 100 juta gitu. Nah, kalau misalkan kita tipe orang yang nggak terlalu agresif gitu ya, ya kita lebih banyakin portofolio kita misalkan let's say 80% di aset yang seperti ini yang nggak agresif.
di RDPT, tadi di reksadana, 80%, 20% mau masuk saham ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tujuan investasi kita itu lebih besar dari let's say 10% gitu ya, mau nggak mau ya kita masuknya ke pasar modal. Tapi harus tahu bahwa kita pun nggak bisa masukin langsung semua 100% ke dalam pasar modal. Jadi mungkin teman-teman juga bisa membagi nih, misalkan let's say oh aku aim-nya let's say 30-40% per year misalkan, ya kita bisa taruh dana kita lebih banyak di pasar modal, tapi dengan misalkan let's say oh IHSG kita masih di atas nih, oh berarti misalkan dengan kondisi sekarang portofolio kita menyusun portofolionya kita bisa 50-50 dulu nih, 50% misalkan di uh, money market, 50% di saham. Nah, ketika harganya mulai turun, kita mulai apa namanya rebalancing porto gitu ya. Misalkan yang di pasar uang kita reduce sampai 20%, 30%-nya kita injek lagi ke pasar modal. Itu pun bisa dilakukan. Jadi pada akhirnya teman-teman harus tahu nih karakteristik teman-teman seperti apa, lalu goal dari teman-teman seperti apa supaya teman-teman bisa melakukan portofolio yang cocok dan tepat sesuai goalnya teman-teman. Jangan sampai kita tujuannya pengennya ya gain 5-10% per tahun aja udah happy, tapi karena melihat teman-teman semua pada gainnya lumayan gede gitu, kita jadi apa ya, tergiur gitu. Tapi secara profil resiko kita nggak sesuai, maka jangan dipaksakan gitu. Karena profil resiko tiap orang beda. Ada orang yang misalkan let's say taruh uang 10 juta di saham, ya nggak gimana-gimana, tapi ada orang yang taruh 10 juta di saham, nggak bisa tidur gitu. Jadi balik lagi ke profil resikonya, tujuan investasinya, asset allocation-nya sebesar apa, itu menurut aku penting banget sih gitu. Jadi balik lagi ke kitanya masing-masing gitu ya kok, tergantung dari tadi Betul, tujuan dan profil resiko kita gitu ya kok. Nah kalau betul. kalau tadi kok Yudi bilang kan kalau kita nggak bisa menaruh semuanya ke saham gitu kok. Itu kenapa ya kok? Dalam kondisi sekarang, misalkan indeksnya kita kan lagi di atas nih, berarti kan sebenarnya lebih cenderung rawan koreksi gitu ya. Kalau kita taruh semuanya dalam bentuk saham, dalam bentuk portofolio, maka kemungkinan besar adalah turun. Probabilitas turunnya akan lebih besar dibandingkan naik. Gitu ya. Kalau kita tujuannya 10-20 tahun ke depan, nggak ada masalah dengan penurunan minor. Tapi kalau kita tujuannya cuma 1 tahun ke depan, kita asset allocation semua langsung di saham, dan indeksnya lagi di atas. Ketika turun, kita posisinya nyangkut, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa istilahnya kita kalau yang tujuannya lebih apa ya, bisa long term ya mereka bisa injek lagi di bawah nggak masalah. Tapi kalau yang istilahnya lebih short term, apalagi misalkan contoh misalkan mau merit nih bulan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kita paksain di saham, menurut aku kurang bijak ya. Karena balik lagi ke tujuannya, kalau misalkan let's say 2 bulan 3 bulan lagi ya kita carinya yang lebih safe dalam asetnya kita, jangan sampai kita paksain di yang risk aset gitu. Itu balik lagi ke tujuannya gitu. Seperti apa sih? Oke baik kok. Nah sebelumnya kok, Mm-mm. tapi emang seberapa penting sih kok kita tuh apa ya melakukan atau menyusun eh, Mm. portofolio kita gitu kok untuk kita sebenarnya sepenting apa sih kok? Menurut aku sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin gitu ya, kalau misalkan teman-teman let's say misalkan punya uang cuma 100 juta, 100 jutanya misalkan contoh. Teman-teman cuma punya uang 100 juta, teman-teman semuanya masukin saham. Cash nggak punya, insurance nggak punya, mobil, motor nggak punya, sama sekali pokoknya yang lain nggak punya semua deh. Terus tiba-tiba sahamnya ngedrop, atau let's say misalkan kayak Maret kemarin apa COVID, tiba-tiba crash, uangnya dari 100 juta tinggal 20 juta. Apa nggak stres gitu? Nah, tapi kalau kita udah bagi dulu, kita masukin misalkan sahamnya 50%, kita masih punya standby cash 50% at least untuk biaya kita hidup. Masih kita bisa punya, ya 50 juta rugi oke lah, tapi at least ada yang masih kita bisa pegang untuk pegangan kita untuk hidup. Jadi nggak terlalu stres gitu. Jadi kita perlu minimal minimal kita udah tahu nih bumper pengamannya kita berapa. Kalau misalkan memang si sahamnya turun, misalkan kita biaya hidupnya 5 juta sebulan, maka minimal ya 1 tahun ke depan deh kita udah nyisihin dulu cashnya, berarti 60 jutaan. Lebih dari itu yang 40 juta tadi ya kita mau di saham, di obligasi, lain sebagainya, nggak ada masalah menurut aku. Kenapa? Karena yang paling penting adalah kita
waktu apalagi kalau di pasar modal itu punya pressure tersendiri gitu. Kalau kita nggak punya bumper, kita nggak punya dana allocation di luar, ketika marketnya turun tuh stressful banget sebenarnya gitu. Apalagi kalau nggak punya pegangan dana lain, hidupnya udah sendiri di luar kota, udah nggak ada orang tua, misalnya seperti itu. Apalagi misalkan baru PHK, uang tinggal gaji apa pesangonnya masukin semua ke saham, terus sahamnya ngedrop kan itu stres banget. Maka penting banget kita untuk menyusun portofolio minimal sekali lagi adalah kita kurang lebih bisalah bertahan dalam 12 bulan ke depan supaya ketika kita berinvestasi di pasar modal nggak terlalu stres. Kita bisa berpikir logik untuk kita berinvestasinya lebih baik. Kurang lebih gitu ya. Apalagi ketika kayak tahun 2020 mungkin ya kok market crash gitu Hmm, karena pandemi itu kan juga hmm. luar biasa gitu kalau emang kita mungkin menginvestasikan semuanya di saham gitu ya kok karena penurunannya luar biasa pada saat itu. Banyak Hmm, yang hmm, portonya turun jauh mendadak, tapi banyak juga yang portonya gain jauh hmm. mendadak juga tuh. Tergantung timing juga pada akhirnya Momennya sama ya. aset ya sama bagaimana menyusun portofolio juga. Kalau semuanya langsung di Hmm. saham, harga tadi sekali lagi indeksnya di atas, waktu turun kita nggak punya peluru sama sekali, ya kita cuma bisa diem, nggak bisa ngapa-ngapain, berharap someday balik ke harga wajar. Tapi kalau kita punya di bawah, kita bisa gain jauh lebih gede gitu dibandingkan kita nggak punya sama sekali. Makanya Hmm. eh, crash itu ya punya plus minus sih. Kalau buat yang punya cash banyak, ya mereka happy. Tapi kalau yang Ya. portofolionya 100% di dalam, mereka sedih. Hmm. Gitu. Jadi ya posisi pun menentukan opini sebenarnya. Berarti intinya Gitu. kita tuh ketika kita berinvestasi kita juga harus menyiapkan dana eh, di luar itu Free kok untuk cash. ya free Ya, cashnya free itu cash. perlu penting juga ya kok ya. Penting dong. Penting. Hmm. Jadi kalau misalkan eh, ini kita istilahnya kita retail ya. Kita retail ini punya banyak kelebihan secara sizing, secara portofolio manajemennya kita tuh bebas. Kita bisa 100% cash at any time, kita bisa 100% dalam bentuk saham nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita perhatian contoh kayak reksadana, itu nggak bisa. 80% harus dalam bentuk apa namanya bentuk saham. Maksimum mereka 20% cash. Jadi kalau marketnya turun, ya nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja gitu dalam bentuk saham. Maka penting juga tuh pemilihan stoknya, pemilihan sahamnya. Jangan sampai misalkan kalau yang reksadana mungkin concernnya fundamental ya. Kalau misalkan turun ya nanti juga naik lagi karena fundamentalnya good. Tapi kalau misalkan kita yang nggak pakai fundamental, apalagi tradingnya itu bisa hancur lebur ketika ada crash tuh bisa turun 80-90% tuh nggak susah gitu. Maka penting banget juga tuh teman-teman waktu menyusun portofolio kenali produk investasinya. Jangan sampai yang dibeli kucing dalam karung, teman-teman sama sekali nggak tahu beli apa, asal ikut-ikutan kata teman, kata si A, kata si B, atau baca koran, ya pada akhirnya yang menikmati atau yang merasakan rugi teman-teman sendiri. Maka teman-teman harus mengerti dengan produk investasi yang teman-teman beli sehingga teman-teman nyaman, belinya pun nyaman gitu. Dan waktu misalkan teman-teman punya free cash tadi, teman-teman udah tahu mau beli apa, kenapa gitu. Jadi itu menurut aku penting banget sih untuk teman-teman mengerti gitu. Oke kok. Nah kalau di portofolio investasi begitu kok, itu ada Hmm, kategori-kategorinya nggak sih kok? maksudnya gimana? Ada jenis-jenisnya nggak atau misalkan kita portofolio investasinya mungkin yang tadi kok yang bilang kok Jody bilang itu mungkin yang agresif atau apa ada yang lain gitu Ada sih portofolio. tingkatannya kan Hmm, ada yang moderat, konservatif, ada yang hmm, agresif gitu ya. Jadi ini hmm. pun eh, mengikuti umur biasanya. Makin berumur, makin dewasa, biasanya mereka lebih ke konservatif aja. Tapi kalau misalkan mereka masih muda nih kayak kita-kita, biasanya mereka jauh lebih agresif. Kenapa? Karena yang dikejar adalah gainnya gitu. Tujuan dari investasinya adalah untuk mereka komponen biar lebih cepat gitu, biar uangnya ya nggak kemakan inflasi juga gitu. Jadi ya teman-teman perlu sadar juga nih kalau misalkan teman-teman udah berumur kepala lima, udah punya keluarga, anak dua, apalagi punya cucu misalkan, investasinya teman-teman pasti beda profil resikonya. Kenapa? Karena teman-teman akan menjaga supaya apa yang udah teman-teman kumpulin selama 50 tahun ya nggak hilang
at least tapi nggak kebakaran inflasi. Yang penting lebih tinggi daripada inflasi itu tujuannya akan beda. Beda sama teman-teman yang masih umur 20, 30. Pengennya kejarnya secepat mungkin, sebesar mungkin. Maka profil resikonya pun beda gitu. Berarti kategorinya mungkin tergantung profil risikonya lagi gitu ya, Bo. Tapi itu juga Profil menentukan resikonya betul. kita ada di umur berapa gitu. Kalau kita yang kayak masih muda gini mah, wah, kejar terus gitu ya, Bo ya. Gak bisa nikmat Biasanya sukses-suksesnya. umumnya biasanya umumnya seperti itu sih, tapi ada juga yang usianya masih muda, tapi ya nggak berani mereka mereka nggak agresif. Yang penting Hmm. gain di atas inflasi is more than enough gitu. Ya nggak apa-apa juga. Balik lagi sekali lagi ke profil resikonya. Yang paling penting adalah kita bisa kenali diri kita supaya kita bisa memfokuskan asetnya kita mau kemana yang sekali lagi cocok sama kita supaya kita nyaman tidur Hmm. hari-harinya kita nyaman tidur lah. Kalau nggak pasti stres pikiran. Kalau misalkan nggak cocok atau nggak sesuai dengan goal investasinya kita gitu. Jadi kita harus benar-benar mengenali dulu dari kita ini gimana dan tujuannya apa gitu ya, biar portofolio yang kita rancang juga udah sesuai sama tujuan kita ke depannya. Kok kalau terkait portofolio investasi ini, kira-kira ini pengaruh juga nggak sih kok ke modal yang kita punya, besaran modalnya? Eh mungkin menurut aku pasti pengaruh lah ya. Kalau misalkan kita asetnya makin gede gitu ya, ya tapi balik lagi ke orangnya. Tapi umumnya kalau misalkan asetnya makin gede, kita kan apalagi di saham kita nggak bisa gampang keluar masuk gitu. Jadi ya mungkin mereka apa ya, kalau uangnya gede ini tipenya lebih buy and hold jangka panjang, makan dividen. Kan di pasar modal kan kita nggak cuma berbicara capital gain ya atau dapat keuntungan ketika harga naik, tapi ada juga tipe-tipe orang yang misalkan beli saham-saham yang high dividend, yang bisa kasih dividen lebih dari 10%, itu pun juga satu satu tujuan investasi tersendiri. Kita istilahnya beli company, kita titipin uang kita di company tersebut biar company-nya yang kelola, akhir tahun ya kita asal dapat dividen 10%, 15%, 30%, 40% itu ada loh di pasar modal kita yang kasih dividen sampai 30% per tahun tuh ada gitu. Jadi kalau misalkan tujuannya pengen aku nggak mau trading gitu ya, nggak mau trading, pengennya makan dividen aja setahun 30%, ya ya boleh-boleh aja. Balik lagi tadi ke tujuan investasinya. Oh, aku nggak bisa nih, takutnya kenapa-kenapa perusahaannya, lebih suka yang konservatif, misalkan beli obligasi Republik Indonesia, beli ori aja, ya nggak apa-apa juga.